Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan Sosiologi 79? Bertemu lagi dengan channel Sosiologi 79. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk melanjutkan pemaparan sebelumnya tentang biografi dan pemikiran tokoh sosiologi. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk melihat biografi dan pemikiran Abdurrahman Ibnu Khaldun, ya, salah satu sosiolog dari Timur Tengah atau dari dunia Islam. Abdurrahman Ibnu Khaldun 1332 sampai 1406. Ini patung Ibnu Khaldun di Tunisia. Nama asli Ibnu Khaldun adalah Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ibnu Khaldun, yang dikenal sebagai Ibnu Khaldun. Lahir di Tunis, Afrika Utara pada tanggal 27 Mei tahun 1332. Lahir di keluarga terdidik, Ibnu Khaldun dididik di bidang Al-Quran, matematika, dan sejarah. Ya, Ibnu Khaldun adalah salah satu pemikir besar dari dunia Islam, ya. Setelah menjalankan kegiatan politis hampir 2 dasawarsa, Ibnu Khaldun kembali ke Afrika Utara. Di sana dia menjalani periode 5 tahun studi dan menulis. Karya-karyanya yang dihasilkan selama periode tersebut menambah kemasyhurannya dan menghasilkan jabatan dosen di Pusat Studi Islam Universitas Masjid Al-Azhar. Nah, ini salah satu arsip dari karyanya Ibnu Khaldun yang tersimpan di Yale University Library, ya. Di dalam kuliah-kuliahnya yang banyak dihadiri orang mengenai masyarakat dan sosiologi, Ibnu Khaldun menekankan pentingnya menghubungkan pemikiran sosiologis dan pengamatan historis. Jadi tidak semata-mata anti historis, ya, tidak semata-mata mempelajari struktur masyarakat. Struktur masyarakat tersebut terbentuk melalui tahapan-tahapan historis. Ini ya sangat ditekankan oleh Ibnu Khaldun untuk melihat bagaimana proses terbentuknya sebuah struktur sosial. Jadi Ibnu Khaldun lebih menekankan pada pengamatan historis untuk melihat bagaimana struktur sosial terbentuk. Ya, ini kemudian banyak diadopsi oleh pemikiran-pemikiran sosiologis, baik para tokoh sosiologi klasik maupun kontemporer. Salah satu contohnya yang mungkin terkenal adalah pemikiran dari C. Wright Mill yang menekankan imajinasi sosiologis. Nah, ini Ibnu Khaldun ketika menghadap Sultan Mameluk, ya, Sultan Al-Nasir. Karya-karya lain Ibnu Khaldun yang bernilai sangat tinggi diantaranya adalah At-Ta'rif bi Ibnu Khaldun, sejenis autobiografi, catatan dari kitab sejarahnya, itu sejenis diari dia, ya, perjalanan hidup beliau. Kemudian Muqaddimah yang sangat terkenal. Sebenarnya Muqaddimah ini hanyalah pendahuluan dari kitabnya yang bernama Kitabu Al-Ibar, yang di dalamnya sangat bercorak sosiologis dan historis, juga sangat filosofis. Kemudian karya berikutnya Lubab Al-Muhassal fi Usul Ad-Din, yaitu sebuah kitab tentang permasalahan dan pendapat-pendapat teologi, seperti itu. Jadi yang terdapat kaitan dengan sosiologi dan sejarah adalah Kitabu Al-Ibar. Namun yang terkenal yang akan kita nukil sebagian pada kesempatan kali ini hanya muqaddimahnya saja, atau pendahuluan dari Kitabu Al-Ibar, ya.
ini Ibnu Khaldun, The Muqaddimah, An Introduction to History, yang di dalamnya banyak menguraikan tentang bagaimana sejarah bangsa-bangsa atau sejarah naik turunnya peradaban. Salah satu tulisan yang sangat menonjol dan populer adalah Muqaddimah, pendahuluan, yang merupakan buku terpenting tentang ilmu sosial dan masih terus dikaji hingga saat ini karena sangat menarik dari buku ini yang menggambarkan teori Ibnu Khaldun tentang perubahan sosial yang lebih mirip-mirip perubahan yang sifatnya atau bentuknya siklus. Nah, ini salah satu lingkaran yang digagas oleh Ibnu Khaldun mengenai jatuh bangunnya peradabannya. Ibnu Khaldun meyakini bahwa pada dasarnya negara-negara berdiri bergantung pada generasi yang pertama pendiri negara. Jadi, sebuah peradaban atau sebuah negara itu berdiri sangat tergantung pada founding father atau pendiri negara yang memiliki tekad dan kekuatan untuk mendirikan negara. Disusul generasi kedua yang menikmati kestabilan dan kemakmuran yang ditinggalkan generasi pertama. Kemudian setelah generasi kedua, generasi ketiga, akan datang generasi ketiga yang tumbuh menuju ketenangan, kesenangan, dan terbujuk oleh materi, sehingga sedikit demi sedikit bangunan-bangunan spiritual melemah dan negara itu pun hancur, baik akibat kelemahan internal maupun karena serangan musuh-musuh yang kuat dari luar yang selalu mengawasi kelemahannya. Jadi bentuk dari siklus sebuah peradaban atau sebuah negara digambarkan oleh Ibnu Khaldun seperti ini. Di sebuah bangunan yang dibangun oleh generasi pertama berdarah-darah, kemudian dilanjutkan oleh generasi kedua yang sudah menikmati perjuangan dari generasi pertama, dan kemudian dilanjutkan oleh generasi ketiga yang sangat menikmati daripada buah perjuangan generasi pertama dan kedua, sehingga kemudian mereka terbujuk oleh kesenangan yang sifatnya sementara, dan lama-kelamaan bangunan dari negara tersebut akan menuju kehancurannya. Ini modelnya seperti itu. Nah, ini ya salah satu monumen Ibnu Khaldun di Algeria, ya, Kasbah of Bejaia, Algeria. Pada saat dia wafat pada tahun 1406, Ibnu Khaldun telah menghasilkan suatu himpunan karya dengan banyak ide yang serupa dengan sosiologi kontemporer. Dia melakukan studi ilmiah terhadap masyarakat, riset empiris, dan penyelidikan sebab-sebab fenomena sosial. Dia mencurahkan perhatian yang besar kepada berbagai lembaga sosial dan antar hubungan di antara mereka. Dia tertarik membandingkan masyarakat primitif dan masyarakat modern. Ini luar biasa sekali ya. Nah, ini kita masuk pada teori atau pemikiran Ibnu Khaldun tentang gerak melingkar dari sejarah atau gerak siklus sejarah Ibnu Khaldun, atau gerak jatuh bangunnya sebuah peradaban. Ini sisa-sisa peradaban kejayaan masa lalu yang tinggal puing-puingnya saja. Bagaimana sebuah peradaban yang demikian perkasa lama-kelamaan akan hancur, ya, digambarkan secara teori dan filsafat filosofis oleh Ibnu Khaldun. Asumsi teoritis. Ibnu Khaldun adalah seorang sejarawan dan filsuf sosial Islam kelahiran Tunisia yang merupakan penggagas pertama dalam teori siklus ini. Jadi dia penggagas pertama teori siklus sejarah yang berbentuk spiral, ya. Kebalikan dari teori linier yang digagas oleh para pencetus modern.
atau pencetus pencerahan. Ya, sebelum Arnold Toynbee ya, terus kemudian yang lainnya, pertama yang menggagas teori siklus sejarah, gerak siklus sejarah adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang sejarawan dan filsuf sosial Islam kelahiran Tunisia yang merupakan penggagas pertama dalam teori siklus ini, khususnya dalam sejarah pemikiran manusia, terutama dari dimensi sosial dan filosofis pada umumnya. Karya monumentalnya adalah Al-Muqaddimah 1284 Hijriah yang cara orisinal dan luas membahas kajian sejarah, budaya, dan sosial. Ini masih sisa peradaban, keperkasaan peradaban zaman dulu. Sekarang kita coba melihat ya sedikit isi dari kitab fenomenalnya atau karya fenomenalnya Ibnu Khaldun, yaitu Al-Muqaddimah. Kebudayaan adalah masyarakat manusia yang memiliki landasan di atas hubungan antara manusia dan tanah di satu sisi, dan hubungan manusia dengan manusia lainnya di sisi lain, yang menimbulkan upaya mereka untuk memecahkan kesulitan-kesulitan lingkungan serta mendapatkan kesenangan dan kecukupan dengan membangun industri, menyusun hukum, dan menertibkan transaksi. Ini definisi dari kebudayaan ya, lebih mirip definisi dari peradaban gitu ya. Di usaha manusia untuk beradaptasi dengan lingkungannya dan memenuhi kebutuhan hidupnya yang tentunya tidak lepas dari ketergantungan mereka terhadap satu sama lainnya gitu ya. Ini sisa-sisa kejayaan zaman dulu, fase kebudayaan ya, fase peradaban, fase kebudayaan. Kebudayaan berbagai bangsa berkembang melalui 4 fase, yaitu fase primitif atau nomaden, berpindah-pindah, fase urbanisasi, perpindahan dari desa ke kota, kemudian fase kemewahan, dan fase kemunduran yang mengantarkan kehancuran. Jadi ketika mencapai fase kemewahan ya, hasil dari jerih payah perjuangan sebelumnya, manusia atau masyarakat akan cenderung lupa, dan fase inilah adalah fase puncak yang disebut peradaban yang tua yang akan menuju pada kemunduran atau kehancuran, ketika masyarakat atau manusia sangat terlena oleh kesenangan duniawi ya, dan melupakan semangat atau jiwa spiritual mereka. Ini menggambarkan peradaban ya zaman dulu, bentuk perdagangan, pelayaran. Kehidupan fase primitif atau nomaden adalah bentuk kehidupan manusia yang terdahulu, tertua yang pernah ada ya, fase primitif. Dalam fase urbanisasi, pembangunan yang mereka lakukan tetap berlangsung sehingga perkembangan kebudayaan semakin maju, khususnya di kota-kota gitu ya. Berkembanglah peradaban khususnya di kota-kota. Ini kemudian pada fase kemewahan, banyak kelompok yang tenggelam dalam masa kemewahan. Namun di pihak lain ada juga yang menghendaki pada kesederhanaan. Akibatnya friksi dan solidaritas mereka menjadi melemah ya. Jadi orang cenderung akan individualis ya, pragmatis ketika mereka dihadapkan pada fase kemewahan. Pada fase kemunduran, kerajaan dan pemerintahan melalaikan urusan kenegaraannya atau pemerintahan dan kemasyarakatan yang mempercepat kehancurannya. Ditandai dengan ketidakmampuan mempertahankan diri, ini pertanda bahwa usainya daur kultural dalam sejarahnya dan bermulanya daur baru, begitu seterusnya. Itu ya, seperti itu. Ini menggambarkan
konsep dari teori siklus peradabannya dari Ibnu Khaldun. Jadi ketika fase kemewahan, kemudian mental manusia berubah, melupakan kemajuan spiritualnya, lebih cenderung pada kemewahan, hedonisme, individualis ya. Pada saat seperti itu, pemerintahan melalaikan, negara melalaikan urusan ya atau tujuan mereka bernegara. Dan ini adalah fase peradaban tua yang akan menuju kehancuran. Setelah itu akan dibangun lagi peradaban yang baru, terus melewati fase-fase, keempat fase ini hancur lagi terus ya, seperti itu. Jadi peradaban manusia itu bentuknya siklus ya, dari primitif menuju ke peradaban maju manusia terlena ya, kemudian menuju kehancuran, setelah hancur disusun kembali, terus menerus seperti itu. Bunyi dari teori siklus sejarah ya, teori perubahan sosial yang bentuknya siklus ya. Terima kasih, itu saja sebagian dari biografi dan pemikiran dari Abdurrahman Ibnu Khaldun ya. Sangat menarik sekali dan mirip dengan teori-teori siklus sejarah dari Al-Nur Toynbee dan kawan-kawan, atau barangkali ya kita bisa melihat teori sejarahnya Hegel ya, seperti itu, atau yang lainnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya cukupkan sekian. Berikutnya kita akan mencoba untuk melihat biografi dan pemikiran dari tokoh sosiolog kontemporer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.